Halo dan selamat datang kembali di Ulik Taktik. Episode kali ini kita akan bahas pertandingan antara Satria Muda Pertamina menghadapi Prawira Bandung. Seperti yang kita ketahui bersama, pertandingan ini menjadi pertandingan ulangan dari pertandingan pembuka Satria Muda Pertamina di IBL Pertamax 2021. Sebelumnya, SM harus mengakui keunggulan Prawira dengan skor 72-73 melalui tembakan terakhir dari Pandu Wiguna yang berhasil memastikan kemenangan dari Prawira Bandung. Pada pertandingan ini, Prawira tampil dengan berbeda. Ia tidak menurunkan Arif Hidayat sebagai starter di pertandingan ini, namun Andri Wadi lebih memilih memainkan Januar Kuntara. Secara pertahanan, mereka bermain dengan pola yang juga berbeda. Efektif menghentikan SM dengan zone, kali ini mereka bermain dengan pola man-to-man. Bermain dengan man-to-man, secara otomatis ada banyak sekali ruang-ruang yang terbuka. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Satria Muda Pertamina di menit-menit awal. Meskipun sudah menjaga satu pemain dengan satu lainnya dengan ketat, namun pemain-pemain SM Pertamina tetap mampu memanfaatkan celah-celah yang dibuka oleh anak-anak Prawira Bandung. Seperti saat ini, Hardianus memiliki ruang yang besar untuk menusuk masuk ke dalam. Selain panas dalam saat menyerang, secara bertahan, anak-anak SM Pertamina juga tampil dengan impresif. Mereka bisa memaksa Prawira Bandung untuk menciptakan 8 turnover di kuarter yang pertama. Padahal, average turnover dari Prawira Bandung dalam sebuah game ada di angka 12,5. Sementara di kuarter pertama saja, mereka sudah mencetak 8 turnover. Hasil dari pertahanan yang ketat yang diperagakan oleh teman-teman SM Pertamina di pertandingan ini. Pada akhir kuarter yang pertama, Prawira Bandung mengubah strategi bertahan mereka dari man-to-man menjadi zone. Dan ini cukup efektif untuk menghentikan serangan-serangan SM Pertamina. Lihat bagaimana mereka bergerak dan menjaga pemain-pemain berdasarkan areanya. Jalan yang ditempuh oleh SM Pertamina pada pertandingan ini tidak bisa dibilang mulus-mulus saja. Pada kuarter yang ketiga, ada 5 turnover yang diciptakan oleh pemain-pemain Satria Muda Pertamina secara berurutan. Di sisi sebaliknya, pemain-pemain Prawira Bandung mampu memanfaatkan turnover-turnover yang dilakukan SM Pertamina menjadi angka. Ini merupakan alarm tanda bahaya, mengingat bagaimana pada pertandingan yang pertama, cerita serupa hampir saja terulang. Prawira kala itu mampu mengejar pada kuarter ketiga dan keempat, hingga akhirnya berbalik dan memenangkan pertandingan. Pada 5 menit pertama di kuarter yang ketiga, Prawira unggul dengan skor 4-12. SM Pertamina hanya mampu mencetak 4 angka. Meskipun terus-menerus kebobolan, ada satu hal yang patut diapresiasi dari SM Pertamina di kuarter ini. Mereka masih disiplin dalam bertahan, terutama tidak melakukan foul-foul yang tidak perlu, kala pemain Prawira attack dalam basket. Dari kacamata kami, ini merupakan hal yang sangat signifikan. Meskipun kalah di kuarter ini dengan skor akhir 15-20, namun dengan tidak menderita free throw sama sekali, hal ini menjadikan Prawira tetap pada jarak yang aman dan bisa dikejar pada kuarter yang keempat. Selain itu, anak-anak SM Pertamina mengeksekusi tembakan bebas dengan baik. Sepanjang pertandingan, SM Pertamina mendapatkan 23 kali kesempatan free throw dan mampu mengeksekusi 19 diantaranya, yang artinya mereka memiliki persentase free throw 82%. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata free throw SM Pertamina musim ini, yang berkisar pada angka 59%. Coach Milo sempat mengatakan bahwa free throw merupakan kunci, dan free throw percentage yang berada di angka 50% tidak bisa diterima bagi tim sekelas SM Pertamina. Malam hari itu, Sandi Ibrahim dan kawan-kawan menunjukkan kelasnya dari garis lemparan bebas. Kuarter 3 memang Prawira panas, namun seperti yang sudah disebutkan tadi, SM Pertamina bangkit pada 5 menit yang kedua. Sempat tertinggal 4-12 di 5 menit pertama,
SM Pertamina berespon dengan apik dan mulai mencetak angka demi angka pada kuarter yang ketiga, menjadikan ketertinggalan atas Prawira tidak terlalu jauh. Pada akhirnya Prawira unggul 5 angka saja di kuarter ini. Memasuki kuarter yang terakhir, Prawira Bandung melakukan adjustment kembali dalam bertahan. Kali ini mereka menerapkan pertahanan zonal. Pertahanan ini cukup efektif untuk menghentikan SM di pertandingan yang sebelumnya, namun tidak dengan kali ini. Meskipun diterapkan pertahanan zone, SM Pertamina tetap mampu menusuk dan mengacak-acak area dalam milik Prawira. Kembali kita lihat pertahanan zone dari Prawira Bandung. Kali ini, alih-alih memilih opsi untuk menyerang ke dalam, SM Pertamina mampu mengutilisasi kemampuan penembaknya dengan baik. Sandi Ibrahim yang tampil hangat pada malam itu berhasil mengeksekusi tembakan-tembakan 3 angka dengan mulus. Offensive rebound yang kuat juga menjadi salah satu faktor kemenangan di pertandingan ini. Secara tim ini merupakan penampilan yang padu dan sangat apik. Tidak heran SM mampu menangi pertandingan ini dengan nyaman akibat respon yang sangat apik di kuarter yang keempat. Tembakan 3 angka, pemain-pemain SM Pertamina juga meningkat jauh dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hasil dari penjagaan zone yang tidak ketat dan juga hangatnya pemain-pemain SM Pertamina dalam menembak. SM Pertamina memiliki rataan tembakan sebesar 22%. Namun pada pertandingan ini, SM Pertamina mampu mencatat presentase 35%. Hasil dari 20 kali mencoba dan berhasil mencetak 7 di antara 20 percobaan itu. Demikianlah ulik taktik pada episode ini. Kami harap kamu menikmati episode ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Satria Muda Pertamina untuk mendapatkan info-info terbaru dan menonton konten-konten terbaru dari kami seperti ulik taktik ataupun Inside the Bubble. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.